Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, manusia seringkali menjadi orang-orang yang mengambil sebuah pilihan. Tidak dapat saya meminta saya lahir di kalangan suku bangsa lain, karena itu adalah sebuah kehendak yang kuasa. Oleh sebab itu, sahabat, mari kita merenungkan sebuah peristiwa dalam kehidupan. Bukan secara kebetulan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Semuanya sudah diatur oleh yang lebih berkuasa daripada kita. Oleh sebab itu, sebagai umat manusia yang cinta akan kedamaian, mari kita memilih untuk hidup dalam keberagaman, karena memang hidup ini beragam. Saya tidak bisa paksakan orang yang berbeda pendapat dengan saya untuk mengikuti keinginan saya. Berbicara tentang pengaruh, keinginan untuk menyampaikan pendapat, itu sah-sah saja. Tetapi tidak lantas statement bahwa milik Anda yang paling benar. Kepercayaan, keyakinan Anda yang paling benar. Karena kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Ada banyak orang yang ingin melakukan sebuah usaha mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Ini sebuah hal yang memang sering kali kita dengar. Saya melalui konten ini, saya ingin memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan semua kita yang menonton konten ini memiliki persepsi yang sama. Kita sepakat untuk mengatakan bahwa kehidupan kita bukan secara kebetulan. Kehidupan kita sudah ditentukan dari sejak semula. Kebebasan, kepercayaan itu adalah hak semua anak bangsa. Bicara mengganggu, ini bicara hati. Komunitas orang Kristen dilarang untuk beribadah di rumahnya. Pemaksaan sebuah kehendak seringkali berujung kepada sebuah pertentangan yang tidak akan membawa kebaikan. Sementara agama itu di sebuah kelompok yang menyatukan diri, menyembah wujud kuasa yang supranatural yang tidak dapat diselami dengan akal pikiran manusia. Hari ini saya ketika ada di rumah duduk bersama dengan anak saya, dia sambil sarapan pagi, dia bertanya kepada saya, "Pak, menurut Bapak, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani? Padahal Yesus itu Tuhan." "Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu?" saya bilang. Dia bilang kepada saya seperti itu. Itu pertanyaan teman saya yang beragama.
lain menanyakan hal itu kepada saya. Saya bilang begini, poin pertama, dia ingin memberi contoh, memberi teladan kepada murid-muridnya, bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah yang berat, kita harus berdoa. Lalu yang kedua, iman. Iman adalah segala sesuatu yang kita percayai, yang kita yakini di luar kemampuan cakrawala berpikir kita. Ditanya lagi, katanya Tuhan itu satu, tetapi kenapa sebutannya ada 3? Saya katakan demikian. Benar, Tuhan itu satu, sebutannya 3. Jawaban saya, Tuhan itu disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk menjelaskan pemahaman kepada manusia. Karena manusia bisa menerima sosok kehadiran Allah apabila dijelaskan menggunakan alat peraga manusia. Kalau dia menggunakan alat peraga sorga, manusia tidak akan berani menerimanya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai mendapatkan 2 loh batu, 10 perintah Allah itu, Musa tidak dapat melihat cahaya yang terang benderang karena Allah turun langsung dari surga. Kalau dia disebut Allah, kalau dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, dia bukan Tuhan. Dia bisa. Allah turun ke dunia menjadi yang dikenal dengan Tuhan Yesus. Setelah dia naik ke surga, Yesus katakan, aku akan mengutus Roh Kudus, Rohku, Roh yang kudus ke dalam dunia untuk menjadi penolong. Allah yang satu. Ini tidak dapat diperdebatkan dengan akal, dengan ilmu pengetahuan manusia apapun di muka bumi. Tidak dapat diterjemahkan dengan akal manusia. Hanya iman kepada Allah melalui Yesus Kristus yang membuat kita bisa percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sehakikat, itu satu. Itu iman saya. Iman saya tidak dapat saya paksakan kepada sahabat yang berbeda dengan keyakinan dengan saya. Saya tidak dapat memaksakan keyakinan saya kepada Bapak, Ibu, sahabat sekalian. Saya hanya bisa menunjukkan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada yang harus diperdebatkan. Cara pandang kita pasti berangkat dari cara pandang keyakinan kita masing-masing. Saya punya banyak saudara agama Islam. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya harus menunjukkan hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak bisa mengatakan Anda salah, pengajaran Anda salah. Kalau saya menilainya dari cara pandang saya sebagai orang Kristen, salah. Karena iman kepada Yesus yang dapat menyelamatkan. Tetapi cara pandang Muslim berbeda dengan cara pandang Kristen.
Itu sebabnya saya mengatakan kepada sahabat. Saya pernah berdiskusi dengan teman, jika kita menilai agama, kepercayaan orang lain dengan cara pandang yang kita punya, dengan keyakinan yang kita punya, kita tidak akan menemukan jawaban yang benar. Karena kita menilai agama sahabat kita dari kacamata agama kita. Sampai dunia ini lenyap, hal ini tidak akan bisa dijawab seperti yang diinginkan. Oleh sebab itu, sahabat yang dikasihi, melalui konten ini saya ingin memberikan sebuah konsep, mengajak kita untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada kata lain selain menghormati, menghargai. Karena kalau saya paksakan keyakinan saya kepada sahabat yang bukan seagama dengan saya, akhirnya saya akan memisahkan diri, mengatakan bahwa ini yang paling benar, punya Anda salah. Melalui konten ini ingin memberi pemahaman kepada kita bahwa keyakinan itu bicara hati. Bapak Ibu, ada satu kesempatan teman sahabat saya, dia pernah berdiskusi dengan saya tentang keyakinan. Beliau katakan bahwa agama Islam paling benar. Saya mempertahankan argumentasi saya bahwa agama Kristen yang paling benar. Tapi, sahabat, satu titik diskusi yang saya lakukan dengan teman sahabat, saya katakan, Pak Ustadz, saya mau tanya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz menjadi Muslim dari sejak kapan? Dia katakan sejak lahir. Lahir di mana? Di lingkungan Muslim. Nah, Pak Ustadz, sama dengan saya. Saya juga lahir di kalangan Kristen. Kalau Muslim, katakan ketika lahir seorang anak di keluarga Muslim, ayahnya langsung mensolatkan anak ini ketika lahir. Demikian juga kami. Saya lahir di kalangan Kristen. Ketika saya lahir, ayah saya langsung mendoakan saya dengan doa orang Kristen. Jadi kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran manusia. Pak Ustadz dapat pengajaran dari siapa? Dari orang tua. Pasti Pak Ustadz pergi sekolah di pesantren, di masjid-masjid, sama dengan Kristen. Orang tua pasti mengarahkan anaknya pergi ke gereja untuk belajar Alkitab sedari kecil. Pemahaman itu sudah diajarkan dari sejak dalam kandungan. Tidak mungkin jika ini bukan yang berkuasa yang menentukannya. Jawabannya
kita terima pengajaran ini dari orang-orang yang datang menyampaikan kepada kita bahwa ini agama yang benar yang harus Anda ikuti. Nenek moyang kami dahulu menerima Kristen menjadi agamanya. Mereka menerima dari pengajar. Nah, pengajar ini menerima dari pengajar. Benarlah kata Bung Karno yang mengatakan kalau kita jadi orang Kristen, kita jangan seperti orang Eropa. Kalau kita jadi orang Islam, kita jangan seperti orang Arab. Kalau kita jadi orang Hindu, jangan kita jadi orang India. Sahabat, konten ini saya buat untuk memberi wawasan kepada kita. Dari saya yang sederhana ini ingin mengajak kita melihat bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah dari Yang Kuasa. Berhenti mempertentangkan segala hal yang bersifat perbedaan. Karena sampai kapanpun perbedaan yang kita punya tetap perbedaan. Perbedaan yang kita punya tidak akan menemukan kata sepakat. Namanya berbeda. Oleh sebab itu, sahabat, melalui kesempatan seperti air yang mengalir ya, dari atas ke bawah. Kita lihat air, dia mengalir dari atas ke bawah. Kalau ada halangan rintangan, apakah dia katakan, oh enggak boleh kamu ada di situ. Dia ambil jalan celah untuk tetap mengalir. Sebaiknya kehidupan kita dalam bermasyarakat, kita seperti air yang mengalir walaupun ada hambatan, dia tetap mengalir. Dia tidak bisa berhenti di situ saja, dia tetap mengalir sampai ke hilir. Ingat, di dalam air ada kehidupan. Di dalam air yang mengalir ada kehidupan. Akuarium kecil yang saya simpan ikan koki di dalamnya. Saat air itu tidak saya pasang sirkulasi penyedot air yang mutar-mutar di situ saja. Saat mati, ikannya mati. Ikannya nggak bisa bernapas dengan baik. Ini sebuah tanda bahwa kehidupan ini harus mengalir, akan memberi kehidupan. Kalau kita berhenti mengkotakkan diri kita dengan sebuah pemahaman yang harus wajib kita ngotakkan diri kita, sungguh kehidupan kita tidak akan berhenti mempertentangkan perbedaan. Saya ingat dosen saya, beliau sudah almarhum, dosen teologi saya. Waktu itu saya belajar tentang Tuhan. Ya. Beliau katakan, kan ada teman yang bertanya, Semaha Kuasa Tuhan itu menurut Pak dosen bagaimana? Beliau katakan, beliau ambil kapur, dia buat kotak. Nah, dia buat kotak. Lalu dia kasih ambil
spidol kecil, lalu dia titik di tengah. Saya pikir, kenapa dia buat ini? Akhirnya dia menjelaskan, seperti titik inilah pikiran kita dengan kuasanya Tuhan. Kita ini ada dalam kotak yang sempit, tetapi otak kita lebih sempit untuk memikirkan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang akbar. Di luar kotak ini masih ada lingkungan di luar. Itu artinya Tuhan itu tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Beliau katakan begitu. Saya tangkap ini sebagai sebuah pengajaran yang memberi pemahaman kepada saya bahwa kepercayaan yang saya miliki kepada Allah, kepada Tuhan yang supranatural itu tidak dapat saya ukur dengan otak saya yang sempit ini. Demikian sahabat yang dikasihi, sahabat yang berbahagia, kiranya melalui konten ini kita dapat membuka diri kita untuk semua orang. Jadi perbuatan baik itu tidak dapat dibantah oleh agama manapun, oleh kepercayaan apapun. Perbuatan baik adalah sifat yang harus kita ajarkan kepada generasi kita, supaya bangsa ini aman, supaya masyarakat kita aman. Demikian kiranya konten ini dapat memberi pemahaman kepada kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di tengah-tengah perbedaan dan dapat saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Salam hormat saya kepada seluruh senior, para pendeta, biksu, ustadz, kiai yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mari kita memberi pemahaman yang benar kepada generasi penerus bangsa. Kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena perbedaan kita. Selamat berjumpa kembali dalam video dan konten-konten saya selanjutnya. Bye-bye.